Hai, saya Lutfi Batu Akik, Rawa Bening Online Center. Kembali lagi nih. Kali ini saya ingin memberikan informasi tentang apa yang saya ketahui tentang bambu petuk, merah delima, dan testernya. Ya, tester itu apa sih Bang Lutfi? Apa sih Mas Lutfi? Tester itu orang yang ngetes keasliannya, keaslian bambu petuknya atau merah delimanya. Ya, saya sengaja membuat konten ini karena saat ini di YouTube sedang trending, sedang viral, ada dua tester bambu petuk. Yang pertama itu dari daerah istimewa Yogyakarta yang berseberangan dengan orang Aceh, daerah istimewa Aceh ya. Kedua orang ini menurut saya adalah tester. Keduanya mumpuni. Yang satu mengklaim mencari bambu petuk untuk dibeli dengan harga fantastis. Yang sedangkan yang satu lagi mengklaim dia punya yang asli. Gitu ya. Nah, depan kita ini ada macam-macam minyak. Ya, ini minyak. Ini adalah sarana minyak untuk merah delima namanya. Ini dikenal dengan nama minyak Poni Basalwa. Tapi ini saya punya KW11 atau KW12 gitu ya. Ini minyaknya. Tuh. Minyaknya warna-warni. Ini dia minyaknya. Minyak Poni Basalwa yang asli harganya tuh jutaan. Ya, 10 mili aja, 10 mili minyak Poni Basalwa asli harganya 10 juta yang asli ya. Cara bedain yang asli gimana sih Poni Basalwanya? Kalau pengetahuan saya cukup dipakai sprit. Ini sprit ya, ini Poni Basalwa yang asli. Kalau ditempel begini, spritnya akan meledak. Ya, ditempel aja begini. Spritnya ini botol ini langsung pecah nih, meledak dor. Itu yang asli. Sekarang kita nggak bahas minyak ya, kita bahas testernya langsung aja. Begini, tester itu adalah orang-orang mumpuni yang punya daya linui, kesaktian ilmu tingkat tinggi, yang seringkali disalahgunakan gitu oleh orang itu sendiri atau oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, contoh, saya melihat salah satu konten kreator YouTube tentang bambu petuk. Ada banyak banget, ada belasan sampai puluhan bambu petuk orang bawa, di tangan dia nggak ada yang asli. Ya, kenapa? Karena tester ini dia punya kemampuan untuk menetralisir. Ya, dia punya kemampuan untuk menetralisir kekuatan dari bambu itu. Kan bambu petuk kan dicari kan karena ada khasiatnya. Sama seperti merah delima. Dicari karena anti cukur, penglarisan, kewibawaan. Ya, banyak banget nih merah delima. Tapi di tangan seorang tester, aduh jatuh. Di tangan seorang tester, merah delima ini cuma jadi batu rubi biasa. Karena dasarnya merah delima itu rubi ya, bukan batu akik dia. Di tangan seorang tester, batu merah delima ini bukanlah batu merah delima, tapi cuma batu rubi biasa. Walaupun penjualnya itu udah dengan iming-iming uang kak, sampai fantastis miliaran lah, segala macem lah. Ya, itu adalah bisnis uka-uka kalau saya bilang. Gitu ya. Jadi segala macam, mau itu Quran Setambul, baik itu merah delima ataupun bambu petuk. Ini bambu petuk ini asli. Ya. Tapi yang dicari oleh tester kan bukan asli bambunya, tapi kan gaibnya. Sedangkan ketika di tangan si tester, gaibnya ini dinetralin sama dia tanpa sepengetahuan pemiliknya. Jadi cukup dipegang aja gini, udah ini gaib yang dalam sini langsung netral, langsung jadi batu biasa. Akhirnya transaksi gagal. Lama kelamaan sang tester karena mungkin terlalu lelah atau mungkin juga dia ingin mencari lebihan, dia mulai dengan ada dana undangan. Itu biasa itu ya. Sekali lagi, menurut saya pribadi, ini adalah bisnis uka-uka gitu. Jadi tidak akan ada yang nemuin hasil akhir tuh, nggak ada deh kalau menurut saya.
Ya, kenapa abang kok tahu begini bang? Saya pernah ikut. Ya, saya pernah ikut, tapi cuma nggak lama sih. Pernah ikut transaksinya dari rumah Bambu Petuk itu kan biasanya narik walet ya. Kalau nggak salah narik walet. Ini asli, begitu sampai tangan dia, dipegang begini, itu langsung tawar, langsung jadi bambu biasa di tangan si tester ini. Merah delima, di rumah dites anti cukur. Ketika dites sampai ke rumah si tester, ini cuma jadi batu biasa. Dipegang pak, disilet, rambutnya digunting. Oh bisa, oh aku di rumah saya nggak bisa ya pak. Kenapa? Karena si tester ini memiliki daya untuk menetralkan kekuatan yang ada dalam benda-benda ini gitu. Maaf saya ngebahas ini agak nyeleneh ya. Biasanya saya cuma jual batu akik aja gitu, tapi menurut saya informasi ini harus saya bagi karena ini adalah bisnis yang capek dan uka-uka juga gitu, bisnis yang nggak kelihatan pak ya, itu pesan saya gitu. Jadi kalau ada yang bilang informasi ini nggak berguna, ya terserah. Kembali ke masalah Bambu Petuk tadi ya. Yang satu dari daerah istimewa Yogyakarta, dia tester bambu petuk, ada bosnya, ya terserah. Yang satu daerah istimewa Aceh, dia pemilik aslinya, punya bambu petuk asli, ya itu hak mereka ya. Cuma kan saat ini yang penonton youtuber pengen lihat itu kan hasil akhirnya. Dua tester saling berseberangan, nah untuk menguji keahlian bambu. Nah ini yang seru, yang ditunggu hasil akhir itu kan pertemuannya. Kenapa? Karena akan terjadi gesekan gaib yang sangat luar biasa. Tester yang asli, yang berniat membeli, dan tester yang berniat menjual. Di situ akan terjadi semacam pertarungan ilmu gaib. Sebetulnya sih dari komen-komen yang di bawah itu, mereka cuma pengen lihat aja pertarungan gaibnya, bukan mentingin hasil dari penjualan ini, pengen melihat dua tester ini yang dari daerah istimewa Yogyakarta dan dari daerah istimewa Aceh. Itu aja. Jadi sedikit informasi dari saya yang mungkin informasi ini nggak berguna sih ya untuk orang-orang yang masih tertutup matanya dengan angka-angka fantastis ya. Dengan penjualan-penjualan merah delima, ada batu itu, ada merah delima, ada, saya yakin. Saya pernah lihat sendiri kok. Tapi di tangan si tester, merah delima ini jadi tawar, jadi batu biasa gitu ya. Karena dia punya kemampuan untuk menetralisir kekuatannya. Jadi tidak akan pernah ada transaksi yang berhasil. Kayak gitu. Ujung-ujungnya pasti ya si tester minta bayaran karena dia juga udah mengeluarkan tenaga yang dahsyat untuk menetralkan ini. Benda-benda gaib ini kan isinya kan kekuatannya luar biasa. Gitu ya. Jadi ini sekelumit dari saya. Informasinya, mendingan kita bisnis yang bener aja deh. Dagang batu akik. Ya kayak saya jual batu akik, batunya ada. Ya, ini retrofesia. Ini Pak, ya kan ini Sungai Dareh, Pak. Jangan main yang begini. Ya. Karena ini terus terang memakan waktu dan biaya dan tenaga. Ya, itu aja. Jadi kalau Bapak punya yang asli, diserahkan ke tester, tiba-tiba nggak asli, itu testernya yang hebat, Pak. Ya. Itu dari saya. Tentang minyak-minyaknya ini lain waktu kita bahas deh. Ini Poniba Salwa, ya. Nyarinya di mana mas yang minyak ini mas? Di Rawabening banyak pak, berarakan di Rawabening pak. Ya, tukangnya banyak yang jual tuh. Tapi yang asli ditempelin ke sprit, meledak spritnya. Ya, jadi itu pesan dari saya. Dan informasi yang gak berguna ini untuk bapak yang masih tergiur dengan angka fantastis, pasti tidak akan menghiraukan pesan saya. Gitu ya. Saya Lutfi Batu Akik, Rawabening Online Center. Terima kasih. Wassalam.